Shalom bagi kita semua. Ibadah online minggu ini dilayani dari GKPI Jemaat Pakat, Wilayah 7, Humbang, Samosir, Toba. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudari sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kalit langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam percobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup,
agar kami senantiasa bersukacita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menunjukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berlaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang memuji orang besar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dengan ayat yang ketiga.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu, seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya, supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sama dengan yang 3. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Roma 10 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Marilah kita sama-sama memohon doa kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita mendengarkan Kor Ina. Cinta Yesus takkan pernah mati, selalu membawa
maka berguguran angkara murka, kesedihan tiada lagi perkasa. Cinta itu adalah anugerah, beri laksana api, selalu indah, beri kehangatan yang kau ia sembuhkan. Hadirkan cinta Yesus, pancarkan cintanya pada sesama, maka berdosalah dosa dunia, kesedihan tiada lagi perkasa. Hadirkan cinta Yesus, pancarkan cintanya pada sesama, maka gelisahlah dosa dunia, kesedihan runtuh tanpa daya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor dari sektor perserahan. Kasih paling agung dari Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Kepadamu Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan rasa syukur kami untuk hari ini kami boleh berkumpul beribadah bersama-sama umat Tuhan GKPI Pakat. Dan terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami dalam minggu ini, sehingga Tuhan kami memiliki semangat dan sukacita. Dan terima kasih juga untuk setiap pujian kami, penyembahan kami yang sudah kami nyatakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu GKPI Pakat. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan jemaat Tuhan, baik itu sebagai petani, pengusaha, bahkan sebagai pegawai pemerintahan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan kami Tuhan, sehingga kami senantiasa semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Berkatilah juga Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu jemaat GKPI Pakat ini yang di dalam pendidikan mereka. Biarlah juga Tuhan yang memberkati tumbuh kembang mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan Tuhan. Berkatilah juga anak-anak pemuda-pemudi dan remaja GKPI Pakat ini Tuhan, yang di dalam pendidikan, perkuliahan, bahkan di dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan juga yang campur tangan, sehingga di dalam setiap pekerjaan dan studi mereka memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan yang sedang bergumul dengan teman hidup dan pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan juga yang campur tangan. Kami meyakini segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang lansia. Biarlah juga Tuhan yang memberkati dalam mereka menikmati hari tua mereka Tuhan, sehingga semakin berserah kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan untuk jemaat kami Tuhan yang pada saat ini sedang sakit, kami rindu Tuhan yang menjadi tabib yang ajaib untuk menyembuhkan lewat tangan-tangan yang sudah berusaha Tuhan, lewat dokter, lewat obat yang mereka konsumsi. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga Tuhan untuk hari-hari berikutnya kami boleh bersuka cita dalam keadaan sehat. Bahkan Tuhan, kami rindu berdoa untuk pendeta dan parhalado yang ada di GKPI Pakat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan mereka, Tuhan yang memberkati setiap rencana kerja yang boleh diadakan Tuhan. Biarlah senantiasa mereka memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami rindu berdoa untuk negara kami Indonesia, untuk pemerintahan kami Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap program kerja pemerintah kami Tuhan untuk negara ini. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai, sehingga semakin hari Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan berdoa untuk Nusantara TV. Biarlah Tuhan lewat pelayanan mereka nama Tuhan semakin dimuliakan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan lewat acara-acara yang mereka tampilkan. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami, dan di atas segalanya Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, baik itu lewat bahasa tubuh kami, pemikiran kami, bahkan tingkah laku kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah itu ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Mulia
Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, lagu yang akan menghantarkan kita memahami firman Tuhan pada saat ini, sebagai liriknya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudara, sering sekali pengajaran dan khotbah Yesus menimbulkan polemik dan kontroversi di dalam kehidupan masyarakat zaman itu. Ini disebabkan oleh ketidakpahaman para pendengar akan makna dan tujuan dari pengajaran Yesus yang katakan, banyak sekali orang-orang datang kepada Yesus dengan konsep pikirannya sendiri. Kebanyakan yang datang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Belum sampai pada tahap menjadi murid dan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Maka ketika pengajaran yang disampaikan oleh Yesus tidak sesuai dengan harapan maupun konsep pikirannya, atau jika ajaran yang disampaikan oleh Yesus tidak memenuhi harapan-harapannya, maka di sanalah terjadi polemik. Dan pada akhirnya ada yang menyalahkan Yesus. Sikap seperti inilah yang selalu dibangun oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ada harga yang mahal dari sebuah pengakuan.
Dan inilah menjadi jaminan yang sangat luar biasa bagi orang percaya. Sudah pasti, karena ini adalah jaminan yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya. Itu berarti sekaligus juga menjadi dorongan, motivasi, atau semangat kepada orang percaya untuk tidak ragu lagi dengan imannya. Untuk tidak ragu lagi dengan siapa dia mau berjalan. Dan dia tidak pernah ragu lagi. Siapakah yang akan menuntun kehidupannya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengingatkan kita agar setiap orang percaya senantiasa memegang teguh, berpegang dengan pengakuannya, beriman kepada Tuhan Yesus, mengikut Yesus dan memikul salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami ucapan Tuhan Yesus di ayat 34 sampai ayat 37 ini tidak boleh dilepaskan dari konteks pembicaraan Yesus sebelum dan sesudahnya. Dalam perikop ini Yesus menggunakan gaya bahasa hiperbola untuk menonjolkan pesan yang mau dia sampaikan kepada orang banyak. Pedang menjadi simbol penghakiman Allah atas dunia yang akan memisahkan dengan tajam antara orang yang percaya kepadanya dan orang yang menolak Yesus. Tuhan Yesus memang memberikan damai di hati orang percaya. Tuhan Yesus juga mendamaikan orang yang percaya dengan Allah. Tuhan Yesus juga mendamaikan orang percaya dengan orang percaya. Tetapi antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya, bukan damai yang terjadi, tetapi justru perpecahan dan pertentangan karena Yesus. Di dalam dunia ini selalu ada pertentangan antara mereka yang tidak percaya kepada Yesus dengan kita yang percaya kepada Yesus. Tidak ada damai antara orang yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Allah dengan mereka yang melakukan dosa. Malahan orang percaya itu akan menderita karena pertentangan atau permusuhan ini. Bahkan pertentangan akan terjadi di antara anggota keluarga, yaitu perpecahan yang terjadi karena ada anggota keluarga yang percaya dan ada juga anggota keluarga yang tidak percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, perkataan Yesus pada ayat yang ke-37 tidak dapat diartikan bahwa Yesus mengkehendaki keluarga kita tercerai-berai. Melainkan ini adalah pernyataan kehendak Tuhan Yesus bahwa sebagai muridnya kita harus lebih mengutamakan dia. Bukan lebih dari ikatan yang paling kuat, sekalipun seperti budaya orang Yahudi waktu itu, yaitu keluarga. Tuhan Yesus sama sekali tidak bermaksud agar orang-orang membenci orang tuanya dan keluarganya. Mengikut Yesus membutuhkan komitmen yang kuat. Mengikut Yesus memiliki hati yang sungguh-sungguh melebihi komitmen yang sungguh-sungguh di tengah-tengah keluarga. Ucapan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa salah satu penghalang kesetiaan kita kepada Yesus adalah karena kita lebih setia kepada sesuatu atau seseorang yang lain di dunia ini dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Hubungan kekerabatan dan persaudaraan sering sekali menjadi batu sandungan di dalam pertumbuhan iman. Mengasihi sesama, termaksud orang tua dan saudara, adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kita manusia. Akan tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita mengasihi mereka lebih dari dasar kita mengasihi oleh Tuhan Yesus, dan kasih kita kepada mereka lebih besar daripada kasih kita kepada Yesus, disitulah Tuhan mau mengangkat kita dan Tuhan mau membimbing kita agar kita memiliki komitmen yang kuat. Saudara-saudara,
prioritas terhadap Tuhan, itu menjadi gambaran orang yang mengikuti Yesus. Orang yang kuat bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, adalah orang yang tahu benar mengikut Yesus itu adalah memikul salib. Hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam tantangan yang begitu besar di tengah-tengah dunia ini. Tapi orang yang mengikut Yesus, dia tahu pasti bahwa apa yang dia hadapi, tentu ini adalah dinamika iman yang harus dia alami sebagai anak atau murid Yesus yang mengikut Yesus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Yesus juga mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa hidup atau nyawa seseorang itu tidak berharga, sehingga tidak perlu diperjuangkan dan dipertahankan. Tuhan Yesus juga mau menegaskan bahwa hidup atau nyawa manusia begitu berharga di mata Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita orang yang beriman, janganlah hidupmu engkau pertahankan dengan cara-cara yang merugikan martabat imanmu. Jangan engkau memakai hidupmu, mempertahankan hidupmu. Engkau tawarkan imanmu untuk dunia ini. Tapi dunia boleh kita hajar dengan iman kita. Itulah yang menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mempertahankan nyawa. Karena betapa sering manusia berupaya untuk mempertahankan hidupnya dengan cara-cara yang tidak etis, tidak bermoral, dan bersifat egosentris. Karena keadaan yang sulit, seseorang merasa berhak untuk merampas hak milik orang lain. Karena kemiskinan, seseorang merasa berhak melakukan perbuatan tercela. Karena mereka merasa dirinya kuat dan berkuasa. Maka seseorang sering merasa berhak untuk menindas, untuk menekan sesamanya yang lemah. Sikap mereka secara duniawi tampaknya berhasil mempertahankan hidupnya. Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya mereka telah menghancurkan nilai-nilai dan makna hidup yang sesungguhnya. Mereka menganggap bisa mempertahankan hidup dengan hal-hal yang saya katakan tadi. Tapi mereka semakin menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Dan kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan yang kekal, jauhlah dari kehidupan orang-orang yang mempertahankan dirinya, hidupnya dengan cara-cara yang Tuhan tidak senangi. Tetapi hidup haruslah hidup yang berubah di dalam Kristus. Ketika kita mau mengikut Yesus, ketika saya mau memikul salib Yesus, maka di sanalah aku mau menanggalkan pola hidupku yang lama. Ketika aku berkomitmen untuk mengikut Yesus, maka di sanalah kehidupan yang lama akan saya tinggalkan. Itu komitmen orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus, marilah kembali ke kita masing-masing. Hidup ini adalah pilihan. Pilih mengikut Yesus atau pilih mengikut dunia ini. Orang yang mengikut dunia ini adalah orang yang tidak pernah tahu bagaimana jalan yang Tuhan tunjukkan bagi dia. Tapi orang yang mengikut Yesus, dia tahu pasti kemana Tuhan akan membawa dia. Maka saya mengikut Tuhan bukan karena kemauanku, tapi karena Tuhan sudah menebus aku dan Tuhan membimbing aku. Dan aku punya komitmen bahwa mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mereka yang bersedia menolak godaan dan tawaran dunia dengan tetap konsisten berjalan di jalan Kristus. Orang yang setia dalam persekutuan dengan Kristus adalah orang yang tidak pernah kehilangan
jati diri imannya kepada Tuhan. Maka persekutuan kita adalah persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ketika aku hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka komitmen dalam hidupku, aku mengambil pilihan bahwa Yesus adalah keputusan hidupku. Tidak ada yang bisa menawar. Tidak ada yang bisa mengganggu. Tidak ada yang bisa mempengaruhi imanku. Karena hidupku bukan aku yang hidup lagi, tapi hidupku adalah Kristus yang hidup. Maka komitmen hidupku adalah mengikut Yesus dan memikul salib. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, tujuan hidupku apa? Tujuanku apa? Tujuan imanku apa? Maka dengan berkomitmen mengikut Yesus adalah keputusanku, maka aku tahu benar apa yang menjadi goal hidupku. Maka goal hidupku adalah kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita sering mengakui Yesus dengan mulut kita. Kita sering mengakui Tuhan Allah dalam pengakuan-pengakuan iman rasuli kita. Tapi sejauh manakah kita mampu mengimplementasikan pengakuan imanku di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Bapak Ibu Saudara, pengakuan itu bukan hanya dari mulut, tapi pengakuan itu bisa jadi dari perbuatan dan teladan kita masing-masing. Maka kita sering mengakui Yesus dengan mulut kita bahwa Yesus adalah guru yang agung. Kita menyebut dia sebagai guru yang besar. Maka kita posisikan diri kita sebagai murid. Maka ketika kita sadar bahwa Yesus adalah guru yang agung, maka ketika Yesus adalah guru yang agung, maka aku adalah murid yang akan mengikut guru yang agung itu. Sebagai murid yang baik, maka bagian dan tanggung jawab kita adalah taat dan patuh akan instruksi guru. Sang guru telah memberikan sebuah tanggung jawab besar kepada kita sebagai murid-muridnya, sebuah perintah untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Memikul salib juga merupakan sebuah keputusan penting dalam kehidupan, karena ada harga yang harus dibayar. Setiap orang yang memiliki salib masing-masing dan berbeda satu dengan yang lain, mereka punya pemahaman yang berbeda mengenai apa yang ada dalam dirinya. Saudara-saudara, banyak tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Tentu tantangan ini kita memiliki perbedaan memahaminya. Bagaimana kadarku sebagai pengikut Yesus memahami pergumulan hidup ini. Tapi yang pasti, orang yang mengikut Yesus, apapun pergumulannya, dia sadar bahwa salib itu adalah salib yang harus dipikul. Salib itu adalah salib yang akan membawa aku kepada kehidupan yang kekal. Setiap orang memiliki salib masing-masing, penderitaan masing-masing, pergumulan masing-masing. Maka setiap orang harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Setiap orang harus memiliki komitmen di tengah-tengah kehidupannya bahwa mengikut Yesus adalah harus di dalam memikul salib. Saya mengikut Yesus, maka saya harus siap bertanggung jawab untuk memikul penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, mengikut Yesus tentu itu menjadi keputusan kita. Memikul salib tentu itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tapi yakin dan percayalah, ketika kita berkomitmen untuk mengikut Yesus, maka kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk memikul salib. Maka hiduplah dalam Roh Kudus. Roh itu akan menuntun kita memahami seberapa beratnya salib yang saya pikul. Bapak Ibu Saudara, kita semua, kita sadar bahwa saat ini saya memikul salib yang begitu berat. Saya memikul salib yang mungkin di luar kemampuanku. Tapi yakin dan percayalah, ketika saya berkomitmen, saya mengikut Yesus,
salib apapun yang diperhadapkan kepadaku, pasti dan yakinlah bahwa saya akan dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi dan memikul salib itu. Pengakuan iman percaya kita sangat berarti dan berharga bagi Tuhan. Maka tetaplah mengaku percaya, tetaplah mengaku untuk mengikut Yesus, tetaplah untuk mau dibimbing dan dituntun oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali dalam Yesus Kristus yang membawa kita, dan kelak kita akan dipisahkan dari orang-orang yang menolak Yesus dengan orang-orang yang menerima Yesus. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang menerima Yesus saat ini, dan kita akan bersama-sama kelak ketika Tuhan datang kedua kali, kita dinobatkan sebagai pengikut Yesus dan sebagai orang yang kuat memikul salib. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Engkau boleh ajari kami menjadi murid yang setia dan patuh dan taat. Engkau mengajari kami agar kami tetap setia, memiliki komitmen yang kuat dan teguh untuk mengikut Yesus di dalam hidup kami. Kami mau mengikut Yesus. Itu menjadi keputusan iman kami. Kami mau mengikut Yesus. Itu menjadi keputusan kami. Kami tak akan ingkar dan kami tidak akan ingkar. Salib yang selalu kami pikul, salib itu merupakan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus. Bapa di sorga, tolong kuatkan dan kasihani kami, agar kami boleh hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami boleh menyatakan kepada diri kami bahwa kami harus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu dan kesempatan ini. Kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami mau mengakui Tuhan bukan hanya dari mulut kami, tapi kami mau mengakui Tuhan dari keteladanan kami. Terpuji dan termulialah Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan
Bapak Ibu Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikian firman Tuhan, marilah kita berikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita akan doakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan dapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka, maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah engkau di dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada sekitar bulan Maret tahun 1977, kami yang terdiri dari beberapa orang telah mengadakan suatu musyawarah untuk mendirikan satu gereja dengan nama Gereja GKPI. Dan pada saat itu jumlah yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah lebih kurang 21 rumah tangga. Dan kami memutuskan akan segera mencari tempat kebaktian maupun tanah pertapakan untuk pendirian gereja tersebut. Rencana maupun musyawarah tersebut kami adakan di rumah Bapak Situa E. Siringoringo BA yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala SEMEA Negeri Pakat pada tanggal 21 Februari 1978, di mana kami telah mengadakan kebaktian pertama yang bertempat di rumah almarhum H. Luban Tobing yang berada di Kompleks SEMEA Negeri Pakat. Pada acara kebaktian pertama tersebut turut dihadiri pada para undangan dari unsur Muspika Kecamatan Pakat, yaitu Bapak dan Ramil atau Kapten Marbun almarhum dan rombongan kor dari GKPI Manado Turuan beserta utusan dari gereja GKPI Resort Pakat, di mana acara kebaktian pada saat itu dipimpin oleh Pendeta Resort Domine F. Huta Barat yang merangkap sebagai Pendeta Resort GKPI Onan Ganjang. Kami bertemu dengan Bapak MT Luban Tobing yang bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda Medan, di mana Bapak beserta keluarga bersedia memberikan pertapakan seluas 20 meter kali 40 meter tempat berdirinya gereja yang sekarang. Pada sekitar bulan Mei 1978, tanah pertapakan gereja kami mulai mengerjakannya atau meratakan untuk persiapan pendirian gereja, di mana pada saat itu masih banyak terdapat batang karet dan masih bentuk hutan. Lama kelamaan anggota jemaat makin berkurang dan pada sekitar bulan Juni 1978 anggota jemaat hanya tinggal 5 rumah tangga. Kemudian karena keadaan yang memaksa dan yang tak dapat dihindarkan lagi, maka kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu di sekolah tersebut dan berjalan dengan lancar, dan akhirnya saat bekerja gereja akan dibangun, anggota jemaat hanya tinggal 4 rumah tangga dan yang lainnya telah mengundurkan diri atau tarik diri. Akan tetapi semangat kami tidak mundur dengan moto sekali GKPI maka tetap GKPI. Bapak MT Luban Tobing dari Medan telah mendorong kami ditambah dengan para dermawan yang merasa di Medan maupun di kota lain yang asalnya dari Pakat dan sekitarnya untuk sesegera mungkin mendirikan gereja ini. Dan Bapak MT Luban Tobing telah memberikan rencana pembuatan gedung gereja dengan ukuran 9 meter kali 18 meter dan bangunan permanen. Maka sekitar bulan Februari tahun 1980 kami telah memulai penggalian pondasi bangunan dengan ukuran 9 meter kali 12 meter, di mana anggota jemaat masih bertahan dengan jumlah 4 rumah tangga. Dengan adanya bahan perkayuan yang tersedia di rumah Bapak Situa E. Siringoringo, di mana bahan-bahan tersebut adalah miliknya sendiri yang disumbangkan untuk keperluan bangunan gereja secara gratis. Gereja tersebut dibangun adalah dengan biaya yang sangat minim sekali, akan tetapi Tuhan tetap memberikan jalan, di mana setelah kami berjumpa dengan membicarakan hal ini kepada Bapak Pastor Leo pada waktu itu Paroki Katolik Pakat, dan mereka memberikan bantuan secara materi maupun material dan memberikan seorang tenaga tukang yaitu Paranto Simanulang di dalam mengerjakan bangunan tersebut. Pada tahun 1980, tepatnya pada bulan November, diadakan pesta pembangunan untuk pengumpulan dana yang pada saat itu dihadiri oleh Bapak pimpinan pusat GKPI dari Batang Siantar, yaitu Bapak Domine RMG Marbun STH yang pada saat itu sebagai sekretaris jenderal. Dan pada saat pesta tersebut diadakan anggota jemaat hanya tinggal 3 rumah tangga. Akan tetapi pada tahun 1988 pertambahan anggota mulai ada, dan sampai sekarang atau pada saat itu anggota jemaat telah berjumlah 32 rumah tangga dengan jumlah 105 jiwa. Dalam kegiatan gereja telah ada KOR, INA, sekolah minggu, acara pertandingan 2 kali dalam 1 bulan. Dapat kami beritahukan bahwa hingga saat ini anggota jemaat GKPI Jemaat Pakat berjumlah 81 rumah tangga dengan jiwa
243 jiwa. Terima kasih.